Salam Alechem Besem Yeshua Hamasya. Salam sejahtera bagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana mengandalkan Tuhan. Pernahkah saudara mengalami persoalan-persoalan yang berat, tekanan-tekanan yang berat, dan bahkan masalah bertubi-tubi, sehingga saudara seperti kehilangan harapan? Dan itu juga pernah dialami oleh murid Yesus. Simon Petrus pernah mengalami demikian ketika dia berangkat pergi ke laut untuk menangkap ikan. Dari sore ke malam dan bahkan sampai ke pagi juga dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan hampir siang dia pun juga gelisah, dia pun pasti kecewa karena dia sudah berusaha keras, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Namun ketika bertemu Yesus, Yesus hanya berkata, "Tebarkan jalamu." Maka Simon Petrus menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam saya bekerja keras, tapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Dan kita tahu bahwa perkataan Tuhan berkuasa. Dari kalimat di ayat yang kelima, "Karena engkau menyuruhnya." Dalam kalimat bahasa Indonesia, engkau sebagai subjek menyuruhnya. Namun dalam terjemahan Yunani ditulis epi de toi remateizo. Epi itu tetapi, de karena, remateizo itu mengandalkan, rema, zo mengandalkan firman-Mu, mengandalkan perkataanmu. Jadi bukan hanya sekedar mendengar atau tahu karena engkau menyuruhnya, tetapi kebenaran mencatat bahwa karena mengandalkan perkataan Tuhan. Toi remati itu ditulis dalam bentuk datif, itu artinya menunjukkan kebergantungan kepada remanya Tuhan, firman yang diucapkan oleh Tuhan yang berkuasa. Saudara, dalam bahasa Batak pun juga ditulis demikian. Dan sangat luar biasa. Alai mangasahon hatami. Berarti karena mengandalkan perkataan Tuhanlah, maka saudara, kita semua dalam persoalan apapun, kita melihat campur tangan Tuhan, sehingga kuasanya terjadi. Di Lukas pasal yang kelima, ayat yang kelima, ayat yang keenam, terjadilah seperti apa yang dikatakan Tuhan. Setelah menebarkan jala, mereka menangkap banyak sekali ikan. Dan bahkan jala mereka mulai koyak. Dan akhirnya ikan-ikan itu dibagi ke perahu-perahu yang lain. Dan sangat diberkati berlimpah-limpah. Karena memang mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, janji Tuhan, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baruch, Hageber, Aser, Yiftah, Adonai. Artinya orang yang sungguh-sungguh mengandalkan itu berarti mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahasa Bataknya juga keren, bagus. Martua marhapo santu debata. Wah, ini keren. Ini mengandalkan benar-benar bahwa hidupnya itu dipercayakan kepada Tuhan. Seperti Daud dalam peperangannya melawan Goliat. Dia masih sangat kecil, masih sangat remaja. Raksasa Goliat bisa 3 atau 4 kali lipat dari dia. Bukan karena kekuatan Daud sehingga Goliat bisa dikalahkan, tetapi Daud karena mengandalkan Tuhanlah, maka Goliat bisa dikalahkan. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, raksasa-raksasa, persoalan-persoalan yang besar seperti penyakit, masalah usaha, masalah keluarga, masalah apapun, ketika saudara mengandalkan Tuhan, terjadi mujizat dan Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga tergenapi firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan lawan kita? Maka setiap persoalan dan masalah dikalahkan
karena Allah bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, maka kita dijadikan lebih dari pemenang. Daud menulis Mazmurnya juga, dan bahkan di Mazmur 23 ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Itu artinya Tuhan yang ambil alih semua persoalan, dan Tuhan yang menghadapi musuh-musuhnya. Dan Daud diizinkan oleh Tuhan menikmati hidangan. Itu artinya lebih dari pemenang. Dan lebih berkat-berkatnya dinyatakan. Karena Tuhan Allah sumber berkat, sumber pengharapan yang memberkati saudara. Yang menolong kehidupan saudara, rumah tangga saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, saudara menemukan jalan keluar. Dan karena itu bukti mengandalkan Tuhan, kuasanya dinyatakan, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.